Terima kasih Prof. Aris Oke. yang sudah mencerahkan kita semua terkait dengan konsep pembelajaran jarak jauh dan juga bagaimana analisa SWOT-nya beserta opportunities yang bisa didapatkan dalam kondisi saat pembelajaran daring saat ini. Juga kita bisa melihat dukungan dari Dikti, bahkan tadi Prof. Aris juga memaparkan hasil penelusuran survei ya Prof, hubungan kesiapan dengan pemahaman mahasiswa. Dan tentunya ini informasi yang berharga bagi kita, terutama institusi pendidikan tinggi. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, dipersilakan boleh menanyakan langsung, karena kami lihat di chat, boleh Bu Febri ya, di chat. Kalau tidak ada, boleh disilakan untuk bertanya langsung Bapak Ibu. Kami persilakan. Yang ya. Silakan Ibu yang atau Bapak yang bertanya, silakan untuk memperkenalkan diri dan langsung menyampaikan pertanyaannya. Monggo silakan. Ya. Bu, saya boleh bertanya, Bu? Silakan Bu Roza. Ya, silakan Bu Roza. Terima kasih Bu Ayu. Ini Pak, perkenalkan saya Bu Roza dari Institut Kesehatan Mitra Bunda Batam. Terima kasih Pak Aris sudah memaparkan materi yang kadang-kadang kita sendiri di bagian pendidikan juga belum terlalu Pak, belum terlalu pasif yang Spada ini. Saya kemarin itu pernah Pak membuka Spada. Kita memang belum, apalagi perguruan tinggi swasta Pak, memang belum terlalu tersosialisasikan terhadap Spada ini. Kami dari perguruan, saya pun kemarin udah pernah mendaftar, udah saya daftarkan, tapi memang beberapa sistem ini Pak, kami meminta kalau seandainya program tinggi swasta ini, apakah ini Spada ini memang suatu hal yang suatu diwajibkan atau memang Spada ini sebagai informasi saja, atau dari Dikti, ini Kemendikti ya Pak, maksud saya itu nanti ke depannya itu bagaimana Pak, apakah Spada ini memang berkelanjutan, jadi nanti kami bisa mensosialisasikan lagi ke dosen, ke para dosen atau terkait dengan Spada ini. Mohon ininya Pak, terima kasih Pak. Silakan Prof. Aris langsung dijawab Prof. Ya, terima kasih banyak Ibu Rosa. Jadi intinya selama pandemi COVID ini memang Spada kita open ya, silakan untuk mahasiswa dosen yang mau mengakses, login ya, nanti terdaftar sebagai mahasiswa, kemudian nanti bisa memilih mata kuliah yang diinginkan, modul yang diinginkan, nanti langsung bisa ketemu dosen pengampu ya, dosen pengampu dari mata kuliah tersebut ya. Ini yang online proses. Nah, kemudian yang kedua, kita akan menerbitkan booklet ya untuk pembelajaran jarak jauh yang PJJ, termasuk di dalamnya nanti bagaimana pemanfaatan Spada ini. Di bab terakhir kita buka itu. Yang ketiga, kita tadi sudah kami sampaikan, karena banyaknya nanti kita nggak tahu ya COVID ini sampai kapan ya, harapannya segera berlalu, tapi kalaupun nanti akhir tahun juga belum mereda, kemudian gugus tugas misalnya memperpanjang PSBB atau SKP Menteri juga memperpanjang misalnya, maka yang pertama adalah kita akan launching booklet, kita akan launching coaching klinik. Yang ketiga, berbagai perguruan tinggi swasta juga mengharapkan pelatihan untuk PJJ itu diadakan secara masif. Kalau yang kemarin baru 110.000 dosen, nah kita juga akan siap untuk memfasilitasi itu. Bagaimana nanti optimalisasi dengan menggunakan Spada. Tadi sudah kami sampaikan Bu Rosa ada 4 poin ya, apa layanan yang Spada yang bisa berikan ya. Dan kita sekarang sedang menghimpun dengan hibah-hibah yang kita berikan kepada dosen maupun kepada prodi ya untuk menghasilkan modul-modul inovatif di pembelajaran jarak jauh ini, sehingga nanti bisa menambah konten yang ada di Spada kita, sehingga nanti saat ini kan dibuka ya untuk perguruan tinggi mitra baik negeri maupun swasta itu dibebaskan di Spada, sehingga nanti bisa langsung memanfaatkan pengakuan kredit, pengakuan
credit earning itu bisa dilakukan melalui Spada. Jadi kita full nanti Bu Rosa dengan berbagai panduan yang kita terbitkan nanti insya Allah kita segera akan melakukan pelatihan-pelatihan lagi dan juga coaching klinik Spada yang lebih masif lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Moga kami diundang ya Pak. Siap. Terima kasih Pak. Siap, ya. Terima kasih Prof. Aris. Terima kasih pertanyaannya Bu Roza. Baik, ini ada pertanyaan di kolom chat akan saya sebutkan ya Prof. Aris. Dari Pak Salman, kebetulan ini adalah Wakil Dekan 1 kami di Farmasi UNAN. Assalamualaikum Prof. Aris, terima kasih atas pencerahan yang telah diberikan. Tentunya sangat menarik dan penerapan antara sinkronus dan asinkronus sudah kita terapkan di UNAN dengan kombinasi platform Island dan Zoom Meeting. Nah, pertanyaannya, strategi apa yang tepat untuk mendapatkan capaian pembelajaran menyangkut dengan aspek psikomotorik untuk keterampilan mahasiswa kita, Pak? Terima kasih. Nah, itu pertanyaan dari Pak Salman, Prof. Aris. Ya, terima kasih Pak Salman. Jadi, jadi begini, di dalam pembelajaran daring itu kan kita tetap menerapkan untuk penjaminan mutunya. Ya. Intinya bahwa capaian pembelajaran lulusan atau CP atau learning outcome yang akan dihasilkan dari setiap mata kuliah itu tidak boleh berkurang ya antara luring dan daring. Itu intinya di prinsip penjaminan mutu. Nah, kalau pertanyaannya capaian pembelajaran untuk menyangkut dengan aspek psikomotorik untuk keterampilan mahasiswa, nah ini juga kita mungkin dengan cara ini Pak, apa namanya, model-model e-learning yang dengan inovasi ataupun dengan contoh-contoh video ataupun link yang nanti memang mahasiswa bisa secara mandiri ya ini melakukan pembelajaran melalui daring ini. Jadi memang aspek itu memang masih agak sulit, tetapi dengan cara dengan inovasi ataupun dengan animasi ataupun dengan model-model yang nanti diterjemahkan oleh tim IT untuk mendesain barangkali akan membantu ya untuk capaian pembelajaran mahasiswa untuk psikomotorik. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan saat ini. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Prof. Aris. Memang untuk aspek psikomotorik merupakan tantangan juga untuk saat ini ya Prof. Ya. Betul sekali. Semoga nanti program di Kemendikbud juga memfasilitasi hibah untuk penyediaan pembelajaran daring untuk psikomotorik ya Prof. Iya betul. Oke, baik. Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan boleh langsung menyampaikan. Mungkin dari saya, Prof. Aris, terkait dengan pembelajaran jarak jauh yang Spada, ketika mahasiswa ikut dengan kegiatan tersebut, apakah nanti bisa dihitung sebagai bagian dari implementasi Merdeka Belajar, Prof? Ya, jadi itu sangat memang kita dorong ke sana. Jadi kan konsep Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini kan mengakui ya konversi mata kuliah dengan kredit tertentu. Nah, sehingga di dalam konsep Spada ini karena banyak modul ya, ada online courses, ada itu bisa diambil. Nah, selama nanti di dalam perguruan tinggi ataupun di perguruan tinggi mitra itu sudah ada saling pengakuan. Jadi nanti untuk mata kuliah ini bisa diakui sebagai mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa yang bersangkutan, berapa SKS, dan juga nanti model asesmennya dapat berapa sehingga masuk ke transkripnya. Intinya bahwa konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu mahasiswa boleh ya selama bahkan sampai 3 semester ya di luar kampus ya, di luar prodi. Nah, artinya mahasiswa itu setelah 5 semester pertama dia mencapai CPL yang minimum sehingga semester 6 atau 7 atau 8 dia boleh ya menambah kompetensi di luar prodinya. Ya. Jadi itu sangat didorong untuk mengambil itu karena saat ini kan semuanya masih belum bisa luring, sehingga dengan Spada itu nanti dengan diketahui dosen pembimbing akademik, maka dia akan diakui sebagai
bagian yang diambil sebagai kebijakan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya kira itu, dan ini rumahnya sudah kita siapkan semua. Jadi di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi kita kenal dengan platform Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu rumahnya sudah ada. Jadi nanti mengakui dia di 8 aktivitas yang mana yang diambil itu diakui sebagai kredit dari mahasiswa yang bersangkutan. Jadi rumahnya sudah siap. Demikian, terima kasih banyak. Kalau sudah kami nanti mohon pamit karena baik, Prof. Ya, kami sangat memahami kesibukan Prof. Aris. Sebelum kita mengakhiri sesi pertama, Prof, Bapak Ibu tidak ada pertanyaan lagi. Masih ada satu, boleh ya, Prof ya? Ya, monggo. Oke. Ini dari Bu Ade Arinia Rashad. Assalamualaikum, Prof. Ya. Aris. Kira-kira apa pengganti yang disarankan Kemendikbud untuk pengganti kuliah kerja nyata, Prof? Ya, jadi kuliah kerja nyata itu tetap dijalankan, tidak dihapus, karena KKN itu merupakan bagian dari proyek desa atau untuk pengembangan desa ataupun untuk proyek independen ataupun aktivitas yang proyek kemanusiaan itu masuk di KKN. Sehingga selama pandemi ini justru kita dorong ya perguruan tinggi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan KKN tematik yang untuk COVID-19. Jadi kita punya 3 jenis KKN yang saat ini selama pandemi. Ya, yaitu pertama adalah KKN tematik untuk COVID-19 yang dilakukan secara daring. Yang kedua adalah KKN tematik untuk literasi dan numerasi. Dan juga nanti KKN tematik yang lain, ya, yang dengan tema-tema tertentu. Nah, itu adalah bagian dari kebijakan kampus Merdeka. Karena KKN itu merupakan bisa masuk ke proyek kemanusiaan, bisa masuk ke proyek desa, ya itu semuanya tidak dihapus, hanya concern dari Kemdikbud agar ini tidak hanya 40 hari atau 60 hari, karena SKS-nya hanya sedikit, kalau perlu didorong ya extended KKN menjadi 1 semester. Nah, sehingga nanti kita punya hibah-hibah yang cukup beragam untuk KKN ini, sehingga mahasiswa bisa mengembangkan potensi di desa yang dia bina. Ya. Begitu kira-kira. Jadi KKN tetap berjalan. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Prof. Aris untuk jawabannya. Baik, Bapak Ibu, mungkin sudah saatnya kita di akhir sesi 1. Sebelum kita ditinggalkan oleh Prof. Aris, izinkan kami untuk mengambil foto bersama dulu, Prof. Ya, okay. Ya, Bapak Ibu dipersilakan untuk menyalakan videonya. Prof. Daryono, terima kasih. Sama-sama Pak Aris ya. Kami mohon jadwal untuk membahas standar pendidikan apoteker nggih Pak Aris nggih. Siap. Pak Dirjen juga banyak banyak kegiatan. Nggih. Ini walaupun Sabtu malah lebih dari pagi sampai malam. Iya. Baik Pak Aris. Matur suwun Pak Dekan, Pak Daryono. Sama-sama Pak Aris. Terima kasih Pak Aris. Terima kasih ya, Prof. Siap, matur suwun. Siap.